Perkenalkan, saya Indah Okta Putri. Perkenalkan, nama saya Dita Patricia, NIM 118230108 dari kelompok 5RB. Hai, saya Deborah Nainggolan. Hai, perkenalkan nama saya Evan Heri Pasagula. Perkenalkan, nama saya Maudi Perdana dari jurusan Prodi Teknik Geomatika, NIM 1182392. Adapun topik yang akan dibahas terbagi menjadi 8, yaitu 1. Pengertian PTSL, 2. Tujuan PTSL, 3. Syarat PTSL, 4. Tahapan PTSL, 5. Sistem sebelum PTSL, 6. Keuntungan dan kerugian PTSL, 7. Hambatan PTSL, dan 8. Hasil PTSL. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah sebuah program yang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya dalam suatu wilayah, desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Tujuan PTSL. PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak, meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Syarat PTSL. 1. Dokumen kependudukan berupa kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP. 2. Surat tanah yang bisa berupa letter C, akte jual beli, akte hibah, atau berita acara kesaksian, dan lain-lain. 3. Tanda batas tanah yang terpasang. Perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah mendapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. 4. Bukti storbea perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak penghasilan atau PPH. 5. Surat permohonan atau surat pernyataan peserta. Baik, dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sering disebut dengan PTSL ini, ada beberapa tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan pendaftaran tanah ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Dalam pasal ini ada sebanyak 12 tahapan-tahapan yang diatur. Yang pertama adalah perencanaan. Kedua, penetapan lokasi. Penetapan lokasi ini yaitu menetapkan lokasi yang akan dilakukan pengukuran atau yang akan diberikan sertifikat. Ketiga adalah persiapan. Ya, persiapan tentunya wajib dibutuhkan dari segala segi materi, segi persiapan surveyornya, dan yang keempat adalah pembentukan dan penetapan panitia judikasi PTSL dan satuan tugas. Nah, ini tadi udah termasuk dalam persiapan juga, di mana para penyedia project ataupun pemerintah dalam hal ini menyiapkan panitia-panitia yang akan terjun ke lapangan untuk melakukan pengukuran.
Selanjutnya itu penyuluhan. Penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat supaya mereka lebih paham sertifikat ini atau PTSL ini sebenarnya buat apa gitu. Dan selanjutnya itu pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Setelah melakukan penyuluhan, langkah selanjutnya adalah terjun ke lapangan mengambil data dan diolah untuk dapat dijadikan sebagai data dalam sertifikat. Selanjutnya yaitu penelitian data yuridis untuk pembuktian hak. Nah, ini maksudnya adalah diolah. Data ini diolah, data yang udah diambil tadi diolah untuk dijadikan sebagai sertifikat dan dibuktikan apakah data yang diambil tadi benar apa salah. Selanjutnya itu pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya. Nah, ketika datanya udah diteliti dan dipercaya bahwa data tersebut benar, maka data tersebut diumumkan kepada pemilik proyek atau kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dipublikasikan kepada masyarakat atau sertifikatnya diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya itu penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak. Selanjutnya itu pembukuan hak dan penerbitan hak atas tanah. Nah, setelah melakukan pengumuman dan penegasan, maka Badan Pertanahan Nasional mulai membukukan hak tersebut dan menerbitkan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat. Nah, dari hal tersebut dilanjutkan dengan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan. Setelah melakukan segala sesuatu dari pengumuman, penegasan, dan pembukuan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya itu didokumentasikan dan diserahkan kepada masyarakat yang terkait atau target tadi yang ingin diberikan sertifikat. Nah, setelah semua dari hal-hal ini yaitu tentu setiap kegiatan selalu ada pelaporan. Nah, pelaporan ini untuk masyarakat juga dan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasionalnya sendiri. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah sebelum adanya PTSL. Yang pertama itu ada PRONA. PRONA adalah rangkaian kegiatan partisipan tanah secara massal pada suatu wilayah administrasi desa atau kelurahan atau sebutan lainnya. Dengan adanya PRONA ini diharapkan terwujudnya pelayanan pendaftaran tanah yang sederhana, mudah, cepat, dan murah untuk penerbitan sertifikat atau bukti atas tanah. Yang selanjutnya itu ada PAP. PAP merupakan bagian dari administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam bidang pertanahan. Dengan kata lain, PAP adalah kebijakan pemerintah yang di dalamnya mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam UU nomor 5 tahun 1960 yang kita kenal dengan nama UU PA. Nah, selanjutnya adalah keuntungan. Keuntungan yang nomor satu adalah keuntungan bagi negara. Nah, keuntungan bagi negara dapat mengetahui bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia yang belum dimiliki siapapun, sehingga negara dapat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah milik negara. Nah, selanjutnya negara juga mendapatkan data fisik yang meliputi letak, batas, luas bidang tanah, termasuk terangan di adanya bangunan di atasnya. Nah, keuntungan bagi masyarakat adalah tanah tersebut dapat dilindungi hak-haknya dan tanah tersebut dapat dimiliki oleh siapapun atas adanya tanda bukti tanah. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kerugian dan hambatan PTSL. Kerugian PTSL yang pertama, mengeluarkan biaya. Yang kedua, harus mengurus syarat-syarat yang diperlukan. Yang ketiga,
memakan waktu yang lumayan panjang jika ada masalah sengketa. Yang keempat, pihak PTSL menjaminkan sertifikatnya kepada perbankan sebagai modal. Hambatan PTSL. Tantangan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam rangka mewujudkan pemberian kepastian hukum berupa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan PTSL seperti rendahnya minat keikutsertaan masyarakat, serta kendala dan permasalahan terkait dengan bidang yuridis dan bidang fisik dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. Salah satunya adalah perbedaan pengaturan jangka waktu pengumuman pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah serta bidang-bidang tanah diumumkan antara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hal yang menimbulkan persoalan terkait asas publisitas. Percepatan pelaksanaan PTSL merupakan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka secara akuntabel. Hasil dari kegiatan pendaftaran tanah ini berupa sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pada tahun 2018 terdapat peraturan menteri yang mengatur tentang PTSL. Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 atau Permen ATR BPN 2018 mengenai percepatan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah kepada masyarakat berupa pemberian sertifikat.